Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat malam ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang ke-14 dan malam ini malam ke-15. Kita akan menunaikan ibadah puasa. Berarti 3 hari lagi kita akan berada pada saat di mana Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang pada saat itu beliau berada di Gua Hira yang sekarang bernama Jabal Nur. Itu sebabnya para ahli tafsir bersepakat bahwa turunnya Al-Quran bertepatan dengan malam bulan suci Ramadan, malam 17 bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan atas keterangan dari firman Allah yang berbunyi, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Dan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari pemisahan, yaitu pada hari di mana kedua golongan bertemu dan berperang. Quran surah Al-Anfal ayat 1. Maksud dari yaumul taqal jam'an adalah bertemunya dua pasukan perang untuk bertemu. Peristiwa ini terjadi pada permulaan perang Badar, yaitu antara pasukan muslimin dan pasukan kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu pecah pada malam 17 bulan suci Ramadan. Dengan demikian para ahli tafsir berdasarkan ayat tersebut mengambil kesimpulan bahwa turunnya wahyu Al-Quran adalah malam 17 bulan suci Ramadan, yang mana umat Islam sedang menunaikan ibadah puasa. Hadirin jamaah tarawih di Masjid Al-Rajim yang kita muliakan, Al-Quran yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan untuk umat manusia pada dasarnya mengandung 3 persoalan pokok. Pokok pertama, pokok persoalan yang berhubungan dengan akidah. Pokok ini mengajarkan manusia untuk memiliki keimanan yang baru, yang relevan dengan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam hidupnya. Pokok yang kedua, pokok persoalan yang berhubungan dengan syariat. Pokok ini mengajarkan peraturan baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Pokok yang ketiga, pokok persoalan ini berhubungan dengan akhlak. Pokok ini mengajarkan nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan seperti etika, moral, karakter, dan sikap yang baik, dan lain sebagainya. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah buah dari iman yang sudah tertanam di dalam hati sanubari, sekaligus buah dari ibadah itu sendiri. Hadirin jamaah tarawih di Masjid Al-Rajim yang dimuliakan oleh Allah,
Dengan memperhatikan pokok-pokok yang terkandung di dalam Al-Quran, maka maksud Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia di dunia ini untuk menuju kehidupan yang abadi, yakni akhirat. Dan sebab Al-Quran, manusia akan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal ini ditegaskan oleh Allah lewat firman-Nya yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat dari firman Allah di atas, kita dapat memahami bahwa memperingati Idul Quran pada hakikatnya adalah mengajak kita umat Islam untuk dapat menerapkan pola-pola hidup di dunia ini menurut aturan-aturan yang sudah digariskan dalam Al-Quran. Hendaknya kitab suci ini kita jadikan acuan di dalam mengarungi kehidupan yang serba canggih ini. Ingat, bukan Al-Quran yang harus mengikuti zaman, sebab Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perkembangan zaman. Maka tiada dalih apapun yang mengingkari isi Al-Quran, meskipun kita saat ini berada pada daerah globalisasi dan teknologi. Mudah-mudahan kita tergolong umat manusia yang bisa memetik nilai-nilai luhur di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, marilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai jamaah tarawih di Masjid Al-Fawzi, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk meningkatkan dan untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan-bulan yang lain. Demikian sedikit sambutan untuk yang bisa kami sampaikan, dan bila masih banyak kekurangan yang kami sampaikan, selebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.